sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung Bapak Ibu semua dalam acara elaborasi, eranya ngobrolin public policy. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Bapak Dr. Agus Eko Nugroho. Yang kami hormati Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik, Ibu Yanwar Farida Wismayanti, PhD, para peneliti senior dan junior di lingkungan Pusat Riset Kebijakan Publik, para narasumber, dan seluruh peserta kegiatan elaborasi ketiga ini dengan tema kebijakan pendidikan dalam mencegah adiksi pornografi pada anak. Sebagai informasi, kegiatan pada pagi hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan elaborasi yang sudah dimulai dari tahun sebelumnya. Pusat Riset Kebijakan Publik menaruh perhatian yang besar terhadap isu kebijakan yang berkembang di masyarakat, dan dari waktu ke waktu kami terus mendengarkan masukan dari Bapak Ibu semua, peserta kegiatan elaborasi sebelumnya. Sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azwar Aswin. Saya akan memandu Bapak Ibu semua dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai berdiskusi dengan para narasumber, marilah kita dengarkan terlebih dahulu opening remarks dari Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Bapak Dr. Agus Eko Nugroho. Pada Bapak Agus, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kapus, para narasumber pada diskusi hari ini, dan juga moderator. Tentu agenda acara elaborasi ini tentu bagian penting dari upaya kita untuk memperkuat kemampuan riset kita, juga bagaimana kita responsif terhadap permasalahan yang relevan di masyarakat, yang tentunya memerlukan sebuah policy atau kebijakan publik yang relevan untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau permasalahan publik yang memang sangat dekat sekali dengan kita. Dan pada pagi hari ini tentu tema yang diangkat adalah kebijakan pendidikan dalam mencegah adiksi pornografi pada anak. Dan ini tentu masalah yang sangat penting yang harus kita urai, dan bagaimana teman-teman nanti akan memberikan pencerahan bagaimana mengatasi problema adiksi pornografi pada anak ini sebagai satu bagian penting dari kebijakan publik kita. Dan tentu hal ini menjadi sangat kompleks di era di mana internet dan penggunaan smartphone yang meluas di masyarakat, ya, di anak didik dan sebagainya, dan bagaimana itu menjadi komodifikasi dari yang seharusnya tidak terjadi pada anak, itu menjadi bagian yang meluas, dan tentu mau tidak mau dalam jangka panjang akan mempengaruhi kualitas dan kemampuan anak didik pada upaya untuk memperkuat sumber daya manusia kita. Dan ini harapannya bahwa kegiatan ini akan terus menjadi sebuah media untuk memperluas pemikiran kita terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih atas kehadiran semua peserta secara daring, dan juga kepada para narasumber, apresiasi luar biasa pada beliau dan juga moderator. Selamat berdiskusi, semoga ini menjadi pencerahan kita semua. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Pak Agus Eko Nugroho. Kita mencatat ada beberapa yang disampaikan Bapak Kepala OR, seperti misalnya internet dan penggunaan smartphone ini sudah meluas dan perlu satu kebijaksanaan dari masyarakat untuk menanggapinya. Baik, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh dengan para narasumber kita, apa yang menjadi arahan Bapak Kepala OR tadi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan,
Acara kita pagi ini akan dibagi ke dalam 2 sesi. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan paparan dari 3 narasumber terlebih dahulu. Kemudian pada sesi kedua, kita akan berdiskusi, tanya-jawab selama 1 jam. Pada Bapak Ibu peserta yang kami banggakan, demi kelancaran acara kita, Bapak Ibu semua nanti dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat box. Silahkan tuliskan nama, kemudian pertanyaannya, dan kalau bisa dituliskan juga pertanyaannya nanti kepada siapa. Pertanyaan harap singkat saja dan mengena, nantinya kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh para narasumber. Bapak Ibu juga boleh bertanya secara langsung dengan raise hand nanti. Mohon pastikan jaringan internet stabil dan Bapak Ibu semua dalam keadaan siap untuk bertanya secara langsung. Kepada para narasumber, kami sampaikan demi lancarnya kegiatan bahwa waktu untuk menyajikan paparan maksimal adalah 30 menit. Lebih tepat, lebih baik. Mohon izin nanti pada 3 menit sebelum waktu paparan berakhir, saya akan memberikan reminder. Adapun jika masih ada poin-poin yang masih perlu diperdalam, nanti akan kita dalami di sesi diskusi tanya-jawab. Acara kita rencananya akan berakhir nanti pukul jam 12 tepat waktu Indonesia Barat. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua demi kelancaran kegiatan kita. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita memulai sesi pertama kita pada pagi hari ini. Saya akan menghadirkan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Bapak Dr. Imron Rosadi SOS MSI, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat pagi Pak Aswin dan Pak Dr. Agus, teman-teman sekalian semuanya. Selamat pagi Pak. Pak Imron Rosadi merupakan lulusan STKS Bandung tahun 93, kemudian melanjutkan kuliah di jurusan Sosiologi dengan kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial di UI dan lulus tahun 2021. Lalu beliau melanjutkan juga S3 Sosiologi di UI dengan konsentrasi Sosiologi, Gender, Anak, dan Keluarga. Jadi sebelum berkarir di Kemenko PMK, beliau bekerja di Kementerian Sosial dan terakhir menjabat sebagai Kepala Subdit Rehabsos bekas warga binaan pemasyarakatan. Pengalaman beliau ini panjang, terentang di lapangan, mulai mengajar dan melatih, menjadi narasumber, meneliti, menyusun buku, dan juga pernah mendapatkan sejumlah beasiswa yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial. Nah, ini kalau dilihat dari jurusan kuliah dan pekerjaannya, Pak Imron Rosadi ini termasuk yang boleh dikatakan linear, Pak ya. Dan Pak Imron Rosadi akan menyampaikan berbagi pada kita hari ini tentang upaya preventif perlindungan anak dari pornografi. Kepada Bapak Imron Rosadi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatannya Pak Azwar Aswin, yang terhormat Pak Dr. Agus Eko Nugroho, Kepala Organisasi Riset di kegiatan ini yang relevan. Kemudian Ibu Yanti, PhD, itu junior saya selama saya beberapa tahun di Puslitbang Kesas di Kemensos. Para peneliti senior dan abang-abang saya semua, kakak-kakak saya yang menjadi guru secara tidak langsung dan secara imajiner ini untuk kasus-kasus atau untuk isu-isu yang berkaitan dengan pornografi atau dalam isu besar kekerasan terhadap anak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kepercayaannya. Ini suatu surprise yang luar biasa, seolah-olah memotivasi saya untuk kembali ke dunia penelitian dan ke dunia perkuliahan karena praktis selama pandemi COVID ini saya absen selama 3 tahun sejak COVID 2019 sampai hari ini, sehingga nanti apa yang saya sampaikan itu lebih pada bertukar pikiran dan pengalaman dengan status saya terbaru di Kemenko PMK sebagai seorang birokrat yang mengurusi hal makro untuk perumusan dan implementasi kebijakan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Itu yang ingin saya batasi, sehingga
apa yang disampaikan dengan upaya preventif dalam upaya untuk mencegah pornografi di anak ini lebih kepada hal-hal yang merupakan gabungan dari upaya-upaya preventif makro, kemudian meso, dan di level mikro. Sehingga kita tahu bahwa sebagai Kemenko PMK itu fungsi-fungsi Menteri Senior untuk koordinator itu kami dalam rangka upaya preventif pelindungan anak ini tetap berpedoman kepada siklus pembangunan manusia dan kebudayaan yang semacam menjadi buku putih atau semacam RPJMN Kemenko PMK. Lanjut Mas ke atau Mbak ke ini. Nah ini patokan kami untuk pencegahan preventif untuk pornografi anak. Kita di Kemenko PMK yang terbagi dalam 6 kedeputian dan ada sekitar 30 asisten deputi, itu semua urusan pembangunan manusia dari 0 tahun atau dari 0 hari sampai nanti lansia dan wafat itu dalam koordinasi kami di tataran kebijakan negara yang kami mengkoordinasikan 7 sampai 14 kementerian. Nah, untuk kami di Kasdepan PHPA itu kami menangani isu 2 domain besar dan di dalam 2 domain besar itu kami lakukan upaya-upaya untuk pencegahan pornografi di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Karena di pemenuhan hak dan di perlindungan anak itu hal-hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan sebenarnya sangat lengkap. Kelengkapan pertama ini di siklus pembangunan manusia dan kemudian ke Kemenko PMK kita bisa lihat dari fase prenatal dan anak-anak itu mengkonsumsi ASI sampai ke lansia itu ada beberapa hal krusial di golden age di usia baduta ya. Kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berfokus atau berorientasi kepada penguatan anak-anak di usia baduta itu baik di PAUD HI, kurikulumnya itu PAUD Holistik Integratif, kurikulumnya itu yang mengarah kepada sejak dini anak-anak diperkenalkan dengan upaya-upaya untuk pencegahan kekerasan seksual dan upaya-upaya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan pornografi ini. Nah, untuk PAUD HI yang kami koordinatori, PAUD Holistik Integratif ini, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya tersebar di minimal 4 atau 5 kementerian. Ada Kemendikbud, Ristek, kemudian dengan PAUD-nya, kemudian ada di Kemensos dengan Taman Anak Sejahteranya, ada di Kemendagri dengan playgroup-nya, dan ada di BKKBN dengan Bina Keluarga Balitanya. Sampai ke usia yang menjadi tusi kami ini adalah usia anak di bawah 18 tahun. Lanjut ke slide berikutnya Mbak atau Mas. Nah ini data, sekali lagi kami di birokrasi Pak Aswin dan Pak Dr. Agus, kita bekerja itu diamanahi dan diarahkan oleh Pak Menko kami, yang mantan Kemendikbud dan orang-orang yang tidak jauh dari dunia ilmiah, ada 3 hal. Pertama, kami bekerja berdasarkan data yang kuat dan akuntabel. Yang kedua, kami harus bekerja berdasarkan regulasi yang ada. Yang ketiga, kami bekerja berdasarkan kejadian-kejadian objektif yang responsif harus kami tanggulangi. Nah, berdasarkan itu maka di data pelaporan kasus perlindungan anak, perlindungan khusus anak ini KPAI nanti yang lebih kompeten kita bisa konfirmasi ke mereka, ke Pak Deputi Nahar, itu dari laporan saja sampai dengan 2021 itu yang penanganan konten internet negatif di media sosial itu ada 312.639. Kita bisa bayangkan laporan-laporan itu beragam. Yang paling banyak ini adalah anak korban kejahatan seksual ini dan kita bisa tuh anak yang menjadi korban kekerasan fisik di dan psikis gitu maksudnya. Nah, dua kejadian itu atau 2 kasus ini memang sangat memprihatinkan kita sehingga betul seperti arahan tadi Pak Kepala Organisasi Riset Pak Dr. Agus bahwa memang dunia gawai, dunia internet ini ibarat seperti pisau bermata dua, ya positif yang negatif. Yang kita menjadi keprihatinan itu adalah hal-hal negatif yang dialamatkan kepada anak-anak yang belum waktunya mengakses internet tetapi
oleh orang tuanya, oleh masyarakatnya, oleh keluarganya, sengaja atau tidak sengaja dalam rangka untuk menghibur atau mengasuh mereka, itu dikenalkan dengan dunia internet seperti ini. Sehingga di dalam statistik penanganan konten internet negatif pada situs dari Januari sampai Desember 2021 itu penanganannya kalau yang tadi tentang konten internet negatifnya ada 255.946. Sekali lagi, yang paling banyak itu ternyata dari perjudian sampai berita bohong atau hoax itu adalah pornografi. Ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa kalau boleh saya katakan, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan satu hal yang menjadi Indonesia darurat pornografi. Ini bukan sesuatu yang lebay, tapi ini berdasarkan fakta yang barusan saya sampaikan. Bapak, Ibu peneliti dan para stakeholder yang pemerhati di bidang pornografi anak, lanjut Mas atau Mbak. Ada hal yang lain yang tadi saya sampaikan bahwa kami bekerja berdasarkan data, berdasarkan regulasi, instrumen hukum, dan berdasarkan fakta objektif yang ada di lapangan. Itu kalau boleh saya simpulkan dari mulai undang-undang sampai permen atau Kepmen itu boleh dibilang Indonesia itu salah satu juaranya peraturan, juaranya regulasi, juaranya hal-hal yang berkaitan dengan di atas kertas. Itu kita lihat Undang-Undang Pornografi di 2008 itu nomor 44 dan ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 untuk tindak pidana kekerasan seksual yang terbaru yang amanatnya itu kalau kita paham tentang undang-undang harus diturunkan dalam minimal dua hal ini, yaitu peraturan pemerintah dan perpres atau inpres. Syukur nanti dan memang harus ketika ada kementerian atau lembaga yang mengampunya, ada permen atau Kepmen yang ada. Sehingga kita bisa lihat di perpres ini ada gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Kita bisa bayangkan dari 2012 sampai 2023, undang-undang atau perpres ini mati suri, belum ada implementasinya karena satu dan hal dinamika politik dan birokrasi yang ada. Sekarang kami di Kemenko PMK ketiban campur lagi untuk mengampu ini dan mengaktifkan kolaborasi di antara kementerian atau lembaga. Itu di tataran birokrasi dan di tataran pengambil kebijakan negara. Untuk di permennya tidak kurang-kurang seperti yang tadi kami sampaikan. Zaman Kemenko Kesra itu di 2013 sudah ada Permenko-nya. Zaman di Kementerian Agama zaman Pak Saifuddin itu di 2013 juga sudah ada keputusan Menteri Agamanya. Kemudian dua kementerian itu yaitu Kemenko Kesra dan Kementerian Agama itu kita alamatkan untuk tindak lanjut implementasi dari gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Tetapi di lapangan ini seperti tadi itu seperti hal-hal yang berkaitan dengan mati suri, macan ompong, atau tidak ada anggaran, tidak didukung. Ini menjadi satu evaluasi bagi kami sendiri, bagi kita semua di tatanan birokrasi. Lanjut toh Mbak, Mas atau Mbak lanjut. Nah, hal-hal yang perlu kami elaborasi di PP nomor 40 tahun 2011 itu tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, itu di 6 pasal yang ada hal yang menarik yang ini juga menjadi satu upaya membuktikan di satu sisi upaya pencegahan pornografi, tapi juga di sisi yang lain menjadi suatu subjek penelitian yang menarik juga dan harus didalami sehingga ketertinggalan kita di bidang sosial untuk menggunakan teknologi pekerjaan sosial atau teknologi pendampingan sosial itu bisa didalami, dielaborasi oleh para peneliti di BRIN ini. Yang saya maksudkan adalah misalnya di pasal 24 kita menyampaikan bahwa dalam melaksanakan pembinaan itu lembaga sosial atau lembaga kesejahteraan sosial atau panti anak itu paling sedikit melakukan 7 hal. Nah ini menarik ini, bimbingan mental spiritual. Kita akan bertanya bagaimana kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana untuk bimbingan mental spiritual ini. Apakah penelitian terbaru mengindikasikan bahwa preventif untuk hal ini di lembaga sosial bisa dilakukan secara efektif dan berhasil guna. Kemudian ada juga bimbingan fisik, disiplin, dan kepribadian. Nah, yang mana di konseling. Konseling itu kami membuktikan di lapangan sangat kurang sekali baik segi SDM kuantitasnya maupun kualitasnya.
Kemudian yang paling kita perhatikan juga adalah di pasal 20. Di pasal 20 itu pendampingan itu ternyata ada konseling, ada terapi psikologis, ada advokasi sosial, dan ada bantuan hukum. 7 kegiatan yang titik beratnya itu sangat memerlukan lintas disiplin ilmu dan kematangan di dalam profesionalitasnya itu, sehingga upaya-upaya pencegahan pornografi ini bisa didekati dari upaya-upaya pendampingan yang berdimensi atau berarea di lembaga-lembaga sosial di level mezo, mungkin kita bisa sebutkan seperti itu. Dan di pasal-pasal yang lain malah disebutkan secara lengkap itu sampai 12 atau sampai 13 itu ada upaya-upaya rehabilitasi sosial. Nah, kalau upaya rehabilitasi sosial itu boleh disebut sebagai upaya preventif fase ketiga atau layer ketiga lah, di mana di situ ada motivasi dan diagnosis psikososial. Wah, hebat sekali kalimatnya kalau kita bisa rumuskan dalam kajian penelitian dan di dalam praktek yang implementatif. Sampai kepada apa yang disebut sebagai bimbingan mental tadi sudah, malah bimbingan vokasional juga kita perhatikan. Lanjut Mas atau Mbak. Ini lanjutan tentang PP nomor 5 tahun 2014 tentang syarat tentang cara perizinan pembuatan penyebarluasan penggunaan produk pornografi. Ini juga bagian dari pencegahan di level organisasi atau level mikro atau level makro, level meso, tetapi di level makronya sudah kita terbitkan peraturan pemerintah seperti ini. Ada hal yang menarik di beberapa pasal itu, terutama di pasal 5 dan di pasal 6, saya sebutkan saja, produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan merupakan produk yang secara eksplisit memuat pornografi yang penggunanya dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini tidak masuk karena pencegahan, tetapi kita batasi itu hanya di kesehatan. Apakah itu dilaksanakan secara konsisten dan konsisten? Mari kita teliti lebih lanjut dan menjadi bahan pembicaraan diskusi kita. Kemudian yang kedua, dilakukan juga oleh tenaga kesehatan dan atau institusi kesehatan. Jadi ini sudah menyinggung asas-asas profesionalitas dan asas-asas sertifikasi dan akreditasi yang kita juga perlu dalami apakah ini juga sudah diimplementasikan atau enggak. Kalau ini belum diimplementasikan secara konsisten, maka apa yang disebut sebagai pencegahan di level masyarakat itu seperti sekarang ini, seperti tanggul yang banjir yang tidak ada penyangga atau tidak ada bendungannya, di masyarakat itu akan beredar konten-konten pornografi yang sulit kita cegah. Nah, di pasal 6, nah ini juga mengenai produk pembuatan pornografi ini untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan. Sekali lagi berarti kita sudah tahu bahwa boleh untuk pelayanan kesehatan, tapi dengan peraturan atau dengan pembatasan seperti 3 hal ini. Mencantumkan peringatan, batasan, kemudian disesuaikan dengan kepentingan penanggulangan bahaya kesehatan, serta diketahui oleh pimpinan lembaga. Ini juga upaya-upaya preventif di level organisasi atau di level produsen alat-alat kesehatan atau sarana kesehatan yang mungkin dihubungkan lagi dengan upaya-upaya pencegahan pornografi. Lanjut Mas atau Mbak. Ini ada 15 jenis anak yang memerlukan perlindungan khusus dari pornografi, dan ternyata anak-anak yang menjadi korban pornografi itu menduduki urutannya ke-6. Jadi kita tidak bisa terengah-engah lagi bahwa sebenarnya secara regulasi serius ini diperhatikan oleh negara. Kemudian upaya untuk perlindungan khusus anak, terutama dari isu pornografi itu ditekankan di dalam PP nomor 78 tahun 2021 itu ada 4. Penanganannya harus cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan. Dari penanganan itu berarti ada 5 dimensi minimal. Untuk pencegahan itu fisik, psikis, sosial, kemudian kesehatan, dan penanggulangan penyakit. Kemudian ditentukan juga di nomor 2-nya bahwa untuk perlindungan khusus anak-anak dari konten pornografi itu pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Kita tahu kita berarti kalau dalam hal ini harus memiliki tenaga-tenaga profesional di bidang psikososial. Ini amanat undang-undang yang tetapi dalam kenyataannya kita bisa melihat ada gap yang sangat besar tentang ketersediaan tenaga profesional ini dari segi kompetensi maupun dari segi jumlahnya. Kemudian dari segi rentang pendampingannya,
mulai dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, sampai pemulihan itu minimal ada tiga kegiatan atau 3 program yang harus dilaksanakan. Dan ini juga menjadi satu perhatian terutama untuk teman-teman researcher atau peneliti, apakah ini di Indonesia sudah menjadi mainstream yang memerlukan perhatian kita bersama. Untuk perlindungan khusus anak, pendampingan, kemudian pemulihan sosial dan kesehatan fisik dan mental, ini adalah minimal 4 core yang atau 4 inti yang tidak boleh kita abaikan begitu saja, yang dilakukan oleh sinergisitas atau konvergensi minimal 4 kementerian yang kami sinergikan atau kami koordinasikan, kami sinkronkan, dan kami kendalikan. Ada Kemen PPA, itu gambarnya ibu anak itu dan bapaknya, ada Kemenhak, ada Kementerian Kesehatan, dan ada Kementerian Sosial. Jadi kalau isu-isu tentang pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental, ini ada di 5 kementerian ini. Lanjut Mas atau Mbak. Kalau komitmen jelas, ya target itu sudah jelas tuh sampai akhir di 2024, target untuk indeks perlindungan anak itu harus mencapai 73,49. Kemudian anak untuk yang mendapatkan sosialisasi internet aman itu sebenarnya kecil ya, sampai 700 saja itu. Sedangkan fasilitasi desa bebas pornografi dalam rangka kerjasama antara Kemendes PDTT dengan Kemen PPPA itu di tahun 2024 kita tidak terlalu obsesif, 8 itu sudah cukup. Tetapi intinya bahwa dari sisi negara, dari sisi regulasi, dan dari sisi kementerian lembaga, upaya-upaya preventif itu sudah digendangkan atau didengungkan lewat regulasi yang ada dan lewat upaya-upaya sinergisitas di antara kementerian dan lembaga. Serius sekali. Nah, ini kita harus merupakan jalan panjang, memerlukan dukungan kita bersama. Sehingga perlindungan anak dan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan belakang salah lainnya itu menjadi proyek prioritas. Jangan proyek lah, menjadi prioritas program dalam RPJMN yang terkait dengan perlindungan khusus anak, lebih-lebih terkait dengan upaya pencegahan pornografi. Lanjut. Saya juga ingin berbagi kepada teman-teman di internal kami, di 2 domain, di 2 ranah itu, ada pemulihan hak dan perlindungan khusus anak. Selama saya 18 bulan di sini, Bu Dr. Yanti dan Bu Dr. Agus, kita kesannya secara meta program, secara program tidak terkait langsung banyak dengan hal itu, dengan pencegahan pornografi, tetapi boleh dikatakan secara meta program mengarahnya kepada yang dikaitkan dengan upaya-upaya pencegahan pornografi. Yang pertama di domain pemenuhan hak anak itu ada untuk kita menguatkan daerah dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA di Provinsi Sumatera Utara khususnya dan di provinsi yang lain. Nah, kenapa LPKA itu menjadi binaan kami dalam pemenuhan hak pendidikan? Karena ternyata anak-anak yang masuk ke lembaga pendidikan khusus anak itu adalah banyak yang terkait dengan kasus-kasus pornografi ini. Sehingga pendidikan apa yang diberikan oleh LPK dan oleh Kemenkumham itu kami kawal terus sehingga tepat dengan kebutuhan anak. Kemudian ada juga penurunan angka perkawinan anak dan kekerasan. Ini juga bagian dari upaya kami untuk memagari dan mengawal isu-isu pencegahan pornografi dari berbagai macam arah, terutama dari isu perkawinan anak dan kekerasan. Jangan dikira isu perkawinan anak dan kekerasan itu tidak bisa lepas dari isu pornografi, karena titik masuknya itu dari konten mereka menyampaikan pornografi seperti itu. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan pemenuhan hak perlindungan anak, kita akan mengadakan rapat koordinasi di tingkat daerah tentang isu eksploitasi ekonomi dan seksual anak. Ini juga sangat kaitannya dengan pornografi, sehingga upaya-upaya ini kita pesan yang ingin disampaikan adalah daerah, provinsi, kabupaten kota juga hadir dong. Jangan hanya negara dalam artian nanti mengenai anggaran, terus kemudian sumber daya, dan kelembagaan juga di daerah yang sampai ke Indonesia Timur juga kita pastikan harus hadir untuk menangani isu-isu pornografi dari sisi eksploitasi ekonomi dan seksual ini. Kemudian kegiatan-kegiatannya, nah itu ada 8 kegiatan. Kami pentingkan betul untuk upaya pencegahan pornografi itu di kegiatan yang ke-6, dan itu konsisten selama saya ada di Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak ini. Kita selalu melakukan upaya-upaya koordinasi, sinkronisasi, dan penanggulangan pornografi
anak baik di level OPD, di level organisasi mitra pembangunan, dan di level CSO, Civil Society Organization. Lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan, nah ini akan saya agak lama menyampaikannya karena itu sudah sampai kepada hal yang berkaitan dengan praksis ya, hal yang berkaitan dengan implementatif. Saya membaginya dalam 4 tungku saja, 4 pilar, bagaimana pemangku kepentingan dalam perlindungan anak dari konten pornografi, dari hal-hal yang ada di internet. Itu pertama, memang konsepnya atau secara idealnya, orang tua itu adalah madrasah pertama dan utama yang memiliki peran penting dalam upaya perlindungan anak di dunia online. Kemarin di media Indonesia saya sampaikan beberapa tips yang berkaitan dengan peran orang tua dalam pencegahan pornografi itu. Yang pertama, jangan biarkan anak usia 18 tahun ke bawah, apalagi balita atau balita itu nongkrongi konten-konten hiburan di gadget atau di gawai itu lebih dari 2 jam. Nanti arahannya ke kecanduan, dan arahannya nanti ke apa yang sudah disebutkan di dalam KAK itu, mempengaruhi juga konsentrasi, perkembangan psikis anak, dan perkembangan mental anak yang ada di otak mereka itu. Sehingga batasi 2 jam, apapun kontennya, meskipun konten itu sepositif sekalipun gitu. Ya, penelitian menunjukkan, tolong saya dikoreksi, 2 jam itu sesuatu yang sangat banyak waktunya untuk anak-anak. Apalagi kita orang dewasa itu, ada penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia itu melototi gawai internet itu dan sejenisnya itu lebih dari 2 jam. Bahkan ada yang sampai 7 jam yang menimbulkan kecanduan. Yang kedua, ranah yang kedua, sekolah. Nah, saya juga di media Indonesia itu secara khusus menyebutkan di media Indonesia kemarin tanggal 24 Februari, menyampaikan bahwa sekolah jangan terjebak kepada upaya transfer ilmu tapi tidak mengintegrasikan kurikulumnya untuk pencegahan pornografi itu atau pencegahan tindak kekerasan. Karena menurut Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi sendiri, sebenarnya ada 3 dosa dunia pendidikan. Pertama, pornografi, yang kedua kekerasan, yang ketiga adalah intoleransi. Nah, kalau demikian adanya pimpinan tertinggi di bidang penanganan pendidikan saja sudah mendeklarasikan 3 dosa besar ini, maka sebenarnya melalui BRIN atau melalui kami, kita harus dorong bahwa upaya-upaya pencegahan pornografi di sekolah itu melalui OSIS itu harus selalu ditingkatkan ya, baik itu melalui pensi, pentas seni maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikulum yang lainnya. Untuk di lingkungan komunitas dan pemerintah juga kami sampaikan di laporan humanioranya media Indonesia itu bahwa perlu ada di komunitas itu ya semacam piket lah untuk sosialisasi, untuk mengaktifkan kembali semacam Dasawisma atau PKK yang program-programnya itu melekat atau diintegrasikan dengan PKB, dengan Playgroup, dengan PAUD, ya, dengan program-program yang berkaitan dengan anak-anak, terutama balita dan balita. Di desa, di pemerintahan, maksud saya, pemerintahan desa adalah level terkecil dan terdekat dalam upaya perlindungan khusus anak-anak di dalam dunia online yang mengandung konten pornografi yang sangat tidak bisa kita kendalikan sekarang ini. Sehingga lanjut Mas Mbak, saya ingin langsung fokus kepada bagaimana parenting atau pengasuhan di era digital ini. Seperti yang tadi saya tegaskan, bahwa orang tua adalah pendidik utama dan pertama kepada anak dalam rangka pencegahan pornografi. Bahkan Ibu Hillary Clinton itu pernah menyebutkan bahwa perlu orang sekampung dalam rangka mengasuh anak itu. Nah, kalau untuk mengasuh anak terbebas dari paparan pornografi perlu berapa kampung itu? Karena dahsyatnya efek pornografi ini luar biasa. Dalam konteks ini, saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, para pemangku kepentingan dan para peneliti, bahwa untuk berkomunikasi dengan anak terhadap gadget itu minimal ada 4 hal. Ini sumbernya dari Kemen PPA tahun 2017. Pertama, diskusikan kebutuhan anak itu apa. Ya, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Saya pernah kaget ketika cucu saya, ini bicara cucu ini, yang biasanya disodorkan oleh anak saya dan menantu saya dengan
dengan gadget yang berisi konten-konten hiburan. Ketika dilepas itu mereka atau anak cucu saya itu nangis. Nah, terus saya sampaikan, coba dengan bahasa anak-anak yang baduta sampaikan, apalagi dengan anak-anak yang lebih usianya lebih lanjut lagi, usia 18 tahun ke bawah, usia-usia SD lah, 7 sampai 12, 12 sampai 14 sampai usia SMA, diskusikan. Mengapa membutuhkan gadget? Jangan-jangan justru yang misleading itu adalah orang tuanya yang dengan sekonyong-konyong daripada ngasuh susah-susah, saudarakan aja gadgetnya. Kemudian langganan internet, langganan wifi juga. Sekarang ini konsumsi untuk dunia edukasi pendidikan itu saya pikir persentasenya 15%. Boleh nanti dicek. Tapi untuk entertainment, untuk hal-hal yang berkaitan dengan game itu dominan sekali. Yang kedua, kepada anak-anak itu diskusikan resikonya. Nah, kalau mendiskusikan resiko itu bisa kita diskusikan kepada anak-anak SMP sampai SMA lah, di bawah umur 18 tahun itu. Kemudian yang terakhir, bukan terakhir, yang ketiga maksud saya, diskusikan tanggung jawabnya. Jadi anak-anak itu sesuai haknya punya tanggung jawab atau punya hak itu minimal 2. Tanggung jawab bermain, tanggung jawab belajar. Apakah gadget yang mengarah kepada pornografi itu mengurangi jatah anak untuk bermain dan belajar itu, menjadikan mereka jadi negatif dan kurang bermanfaat bagi mereka. Nah, mudah-mudahan kalau di sekolah disampaikan hal itu, di keluarga juga digaungkan hal itu, kemudian kita pemerintah melakukan pendampingan, ada tenaga pendamping lokal menyampaikan 4 hal ini, maka apa yang diregulasikan oleh pemerintah sebenarnya ujung-ujungnya pada membuat aturan bersama di tingkat keluarga. Aturan yang disebut dengan nilai, dengan norma, itu pada akhirnya pada setiap keluarga itu tidak perlu sama, tidak perlu seragam, dikaitkan dengan kebutuhan dan tantangan masing-masing. Dan setiap keluarga mempunyai dinamikanya masing-masing. Lanjut. Saya pikir itu saja tawaran saya untuk untuk diskusi. Terima kasih. Nanti saya mohon izin ada tidak menampakkan videonya dan mute karena jam 10 saya ada tugas dari Pak Menko untuk rapat di Kemensos berkaitan dengan isu anak juga di tingkat ASEAN keketuaan ASEAN Indonesia. Di dalam draftnya itu ada hal yang berkaitan dengan bagaimana ASEAN itu sepakat untuk pencegahan pornografi selain dengan sepakat untuk pencegahan perkawinan anak. Luar biasa nih Pak Azwar Aswin, karena isu pencegahan pornografi dan perkawinan anak itu Indonesia itu di ASEAN itu tertinggi. Di dunia itu Indonesia nomor 8 untuk 2 hal ini. Sehingga kita tadi itu darurat pornografi miris dengan perkawinan anak yang menjadi efek dari pornografi atau menjadi pintu penyebab akibat dari pornografi ini sangat serius sekali. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang keluar dari hati nurani yang lapang semoga diterima, yang bersih akan diterima juga dengan hati nurani yang bersih. Apa yang keluar dari pikiran yang lapang dan jembar juga akan diterima oleh pikiran yang lapang dan jembar juga. Dan kita akan berdiskusi sebagai teman seiring dan mitra sejajar antara teman-teman peneliti dan stakeholder di bidang ini dengan kami yang kebetulan sementara ini diamani nanti untuk menyinggung isu-isu perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak yang salah dengan fokusnya adalah tentang pencegahan pornografi pada anak di ranah pegawai gadget atau di ranah online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Imron, tepat 30 menit, Pak. Bapak ini terlatih sekali sepertinya menyampaikan presentasi sesuai waktu ya. Siap, baik, Pak Imron tadi sudah memberikan penjelasan kepada kita semua terkait upaya lintas sektor dalam hal pelindungan anak ini dari konten pornografi. Ada beberapa kata kunci yang kami catat tadi seperti dari segi regulasi, misalnya Indonesia boleh dikatakan juaranya, Pak ya. Kemudian konseling ya banyak sekali regulasi yang terkait itu, tapi sering juga masih dinilai macan ompong gitu atau macan kertas gitu ya Pak. Kemudian konseling sangat kurang di lapangan dan ada gap kompetensi dan jumlah tenaga profesional Pak Imron ya. Iya, siap. Nah ini saya kira nanti menarik untuk didalami dan kami mohon izin Pak Imron, nanti di sesi diskusi kami harap Bapak bisa kembali ke Zoom ini untuk membersamai kita menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua peserta elaborasi.
Ya. Saya izin ya untuk menutup videonya sama mute ya. Siap, siap. Tapi tetap saya perhatikan, saya monitor Siap. terus. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Imron. Oke. Baik, Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua. Ini nama beliau adalah Dr. Rizky Edmi Edison. Beliau adalah visiting researcher di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selama 7 tahun terakhir ini, beliau dikenal sebagai Direktur Neuroscience Center Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Beliau meraih gelar Medical Doctor dari Universitas Andalas tahun 2010, kemudian S3 di Jichi Medical University Jepang pada tahun 2014. Pakarannya adalah neuroscience, neuropsychology, dan neuroimaging. Beliau banyak menulis jurnal selama beberapa tahun terakhir ini, proceeding, juga buku dalam area-area tersebut. Pak Edmi akan menyampaikan pada kita semua, kalau Pak Imron tadi berusaha melihat seperti apa upaya lintas sektor, nah kalau Pak Edmi ini akan lebih berbicara mengenai bahaya adiksi dan pornografi itu berdasarkan tinjauan ilmiah. Pada Bapak Edmi, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Gus, Bu Yanti untuk menginisiasi acara ini, dan saya betul-betul cukup terkejut dengan penjelasan dari Pak Imron apa adanya. Bicara terkait masalah regulasi juara satu, tetapi bagaimana implementasi ke macam ompong. Dan memang sebetulnya inilah yang satu hal yang betul-betul kami harapkan dari akademisi dan juga klinisi. Kami melakukan penelitian lapangan, dan tentunya kami berharap agar apa yang kami lakukan ini tidak hanya sebatas menjadi jurnal atau proceeding, tapi memang berimplikasi langsung lah kepada tata kelola ataupun kebijakan-kebijakan bagaimana nantinya agar kita bisa memperkuat karakternya para pelajar. Dan di sini juga sudah ada Ibu Dia, mudah-mudahan kita juga bisa mendengar informasi yang lebih mendalam. Mohon izin saya langsung share screen ya, Bang Azwar ya. Oke. Share. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya Bang Azwar ya. Jadi apa yang saya paparkan ini terkait latar belakang ya terserahlah. Jadi begini rekan-rekan semua, penelitian terkait bagaimana efek dari konten pornografi khususnya mereka-mereka yang sudah mengalami adiksi itu sebetulnya di Amerika sendiri sudah dimulai dari tahun 2010, dan Donald Hilton ini juga kebetulan adalah seorang neurosurgeon, pernah juga diundang ke Indonesia pada tahun yang sama. Dan sebagaimana yang saya dapatkan beritanya, walaupun beliau telah datang, tapi sepertinya kurang jelas bagaimana bentuk implementasinya di Indonesia ini untuk penguatan karakter pelajar. Oleh karena itulah, pada tahun 2017, ini pertama sekali diinisiasi oleh Ibu Eli Risman. Saya yakin rekan-rekan semua yang ada di sini sudah kenal lah beliau siapa. Beliau adalah seorang psikolog, beliau juga memiliki yayasan Kita dan Bu Ati. Beliau mendatangi kami para peneliti dan juga para dokter untuk mencoba melihat apa sih sebetulnya yang terjadi di otak anak dan remaja di Indonesia, khususnya mereka-mereka yang sudah terindikasi adiksi terhadap konten pornografi. Dan di foto ini juga rekan-rekan bisa melihat semua. Memang di awalnya sebelum didanai oleh program Insinas oleh Kemdikti tahun 2019 sampai tahun 2021, awal mulanya itu didanai oleh Yayasan Kita dan Bu Hati dan juga didukung oleh Kementerian PPPA. Dan di sini juga rekan-rekan bisa melihat ada di fotonya tahun 2019 di awal ya kalau nggak salah ya. Ini juga kami diundang oleh Ibu Bukda Hala dan juga para istri menteri di kediaman beliau memaparkan seperti apa sih otak manusia itu, dan juga di hadapan Ibu PPPA juga sudah dipaparkan. Dan kenapa saya akhirnya bergabung sebagai visiting researcher di BRIN, khusus di Pusat Riset Kebijakan Publik, dan harapannya ini bagaimana riset-riset empiris yang telah kami lakukan di lapangan bertahun-tahun dengan pendanaan dari pemerintah, kita ingin nih ada wujudnya, bukan hanya dalam bentuk peraturan, tapi implementasi di lapangan,
Sehingga cita-cita untuk memperkuat karakternya para pelajar yang anti pornografi, yang paham terkait bahaya pornografi juga bisa kita lihat. Dan ini ada satu yang menarik. Kalau kita berbicara bahaya pornografi nanti membuat orang-orang akan menjadi bodoh, jawabannya adalah tidak. Dan ini adalah hal yang menarik yang perlu kita cermati bersama-sama apa sebetulnya yang terjadi. Jadi kalau kita dari awal sudah berpikir bahaya konten pornografi adalah membuat orang seseorang akan menjadi bodoh, totally tidak berdasarkan satu riset kami. Dan jika ada orang beranggapan bahwa konten pornografi itu hanya untuk ranahnya laki-laki, berdasarkan data lapangan, tidak demikian. Dan bagaimana sebetulnya realita dari penelitian lapangan yang telah kami lakukan dan telah kami publikasikan, mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi rekan-rekan semuanya di forum ini dan menjadi diskusi hangat kita nantinya. Di tahun 2018, pada saat pertama kali kami melakukan penelitian, ternyata ada satu hal yang menarik. Kenapa akhirnya kami memutuskan harus kita lakukan pemetaan otak remaja yang terindikasi adiksi pornografi, dan rekan-rekan juga bisa melihat di titik ini, ternyata kami menemukan sebuah fenomena. Remaja-remaja yang terindikasi adiksi terhadap konten pornografi, ternyata mereka memiliki sebuah sifat yang kita namakan sebagai faking good. Itu bukanlah mereka berbohong. Faking good itulah sebuah kondisi di mana jika seseorang mendapatkan pertanyaan, ia akan memberikan jawaban sebegitu rupa agar tetap mendapatkan kesan positif dari penanya. Ya samalah kalau kita tuh wawancara kerja, mana ada yang dari awal menyebutkan jeleknya diri dia. Pasti kita memberikan jawaban-jawaban sebegitu rupa agar mendapat kesan bagus dari pewawancara. Sama halnya dengan seperti ini. Kami beranggapan satu hal, kenapa para remaja itu cenderung tidak mau terbuka dan tidak mengakui apa kondisi yang dialaminya? Karena berbicara tentang konten pornografi juga sampai sekarang kita mungkin ya masih dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu. Walaupun kita lihat di TikTok, di Instagram segala macam, kok kayaknya makin vulgar dan vulgar dari tahun ke tahun. Tapi pada saat kita mencoba melakukan wawancara, menanya pendapat dia, berapa kali kamu menonton, bagaimana pendapat kamu, cenderung mereka tuh untuk mengelak. Jadi dengan fakta seperti inilah akhirnya kita memutuskan daripada hanya mempercayai apa yang diucapkan di mulutnya, kenapa tidak langsung kita lihat otaknya. Mulut mungkin bisa berbohong, otak sama sekali tidak. Karena itulah diputuskan kita lakukanlah pertama otaknya. Nah, agar teman-teman mengetahui seperti apa yang terjadi di otak manusia, secara sederhana saya jabarkan sedikit bagaimana otak manusia itu. Ini adalah kepala manusia. Sama-sama botak seperti saya. Dan kita bisa melihat penampang dari arah depan dan juga penampang dari arah samping. Secara sederhana, otak manusia itu bisa kita bagi menjadi 3. Ada yang dinamakan sebagai otak besar, rekan-rekan bisa melihat gambar di sebelah kanan, ada otak besar, ada otak kecil, dan juga ada batang otak. Mudah-mudahan kursornya terlihat ya Bang Azwar ya. Dan di sini pun rekan-rekan bisa melihat, kita coba lihat gambar sebelah kiri, di mana otak besar itu terdiri dari 2 belahan rupanya. Ada yang dinamakan sebagai otak kanan, dan ada yang dinamakan sebagai otak kiri. Walaupun kita berbicara terkait dengan pemetaan otak mereka-mereka yang terindikasi adiksi terhadap konten pornografi, ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman. Jika rekan-rekan semua beranggapan bahwa otak sebelah kanan adalah untuk kreativitas, otak sebelah kiri adalah untuk berpikir kritis, tanggapan itu totally hoax belaka. Otak manusia bukan seperti itu desainnya. Perkara otak dominan kanan ataupun dominan otak kiri sama sekali tidak berkaitan dengan kreativitas, sama sekali tidak berkaitan dengan berpikir kritis. Berbicara tentang apakah nanti di periode-periode berikutnya Bang Azwar ya, hanya saja perlu rekan-rekan ketahui, yang namanya otak besar manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Ada yang dinamakan sebagai otak depan yang berwarna biru, ada yang dinamakan sebagai lobus parietal berwarna hijau, ada yang dinamakan sebagai lobus temporalis yang berwarna kuning, dan ada yang dinamakan juga sebagai lobus occipitalis berwarna ungu. Pada penelitian kali ini, fokus kami bukanlah lobus temporal otak pinggir, bukanlah parietal yang tadinya berwarna hijau, bukan occipital bagian belakang. Fokus penelitian kami hanyalah otak depan. Kenapa demikian? Tadi telah saya sebut. Berbicara tentang dominan kanan, dominan kiri mengenai masalah otak manusia, itu tidak ada kaitannya dengan kreativitas, tidak ada kaitannya dengan critical thinking. Rational thinking, logical thinking, creativity, atau imagination, itu semuanya berkaitan dengan otak depan. Bukan perkara dominan kanan, bukan perkara dominan kiri. Atas dasar itulah, kami akhirnya melakukan penelitian, coba fokus saja kita lihat di otak depan, apa yang terjadi pada mereka-mereka yang terindikasi adiksi
terhadap konten pornografi. Apa sebetulnya instrumen-instrumen yang kami gunakan? Rekan-rekan perlu melihat. Kita sudah tahu, kalau kita hanya mengandalkan wawancara, akan muncul sebuah kondisi yang dinamakan sebagai fake news. Maka kita perlu melihat otak manusia. Untuk melihat otak manusia, ada dua metode yang bisa kita gunakan, secara invasif atau secara non-invasif. Invasif itu artinya dengan cara melukai kepala. Sebagaimana gambar di sebelah kiri, ini adalah gambar waktu saya sedang latihan ya, simulasi microsurgery dengan menggunakan 3D printing saat saya sedang menempuh dasar di GG Medical University. Sedangkan gambar di sebelah bawahnya inilah bentuk otak manusia lapisan terluarnya pada saat kami melakukan tindakan bedah epilepsi. Tidak ada hubungannya dengan pornografi terkait hal ini. Tapi kita tahu, tidak mungkin kita melakukan tindakan invasif untuk mengetahui apa yang terjadi di otak mereka-mereka yang terindikasi adiksi pornografi. Karena tidak mungkin invasif, maka metode yang bisa kita lakukan adalah metode non-invasif tanpa melukai kepalanya, menggunakan alat-alat yang ada di hadapan pandangan semua. Bisa kita gunakan functional NIRS, bisa gunakan elektroencephalografi, bisa gunakan functional MRI, dan sebagainya. Pada penelitian yang kami lakukan, rekan-rekan dari pusat UHAMKA, lalu dengan Fakultas Kedokteran UI dan juga Fakultas Psikologi UI Jakarta, dan juga didukung oleh Yayasan Kita dan Buah Hati, dan mudah-mudahan berikutnya dengan Badan Neuroscience Unpri ya, melakukan penelitian ini dan bekerja sama dengan rekan-rekan dari BRIN. Pada penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan elektroencephalografi dengan asumsi kami tidak melihat lapisan terluar otaknya. Kami tidak melihat bagaimana dalamnya, tapi melihat bagian lapisan terluar otak manusia, mereka-mereka yang terindikasi adiksi terhadap konten pornografi. Dan kalau kita berbicara terkait dengan otak manusia menggunakan elektroencephalografi, ini menariknya tahun 2019 saat awal-awal kami mulai melakukan penelitian, kami pernah diundang ke Kementerian Kesehatan, ke Direktorat Jenderal apa, mohon maaf saya agak lupa itu. Sempat menjadi perdebatan bagaimana metode riset yang sebaiknya kami lakukan. Rekan-rekan bisa melihat, mudah-mudahan di antara rekan-rekan BRIN kalau ada yang berlatar belakang engineering tentunya paham. Ada yang namanya time domain dan ada yang namanya frequency domain. Time domain ini kita melihat bagaimana perubahan bentuk gelombang otak manusia di regio-regio otak tertentu pada saat kita berikan stimulasi. Idealnya penelitian seperti ini. Kita bandingkan antara kelompok adiktif dengan kelompok non-adiktif, lalu kita berikan stimulasi, misalkan tontonan pornografi, lalu kita lihat seperti apa perubahan bentuk gelombang. Ini yang paling ideal. Tapi perlu kita semua ketahui bahwa yang namanya penelitian itu selain ilmiah juga harus etis. Tidak mungkin kami melakukan penelitian terkait pemetaan adiksi pornografi, tetapi dalam stimulasinya kita berikan tontonan konten pornografi itu. Maka solusinya adalah kami melakukan pertama itu dalam kondisi resting state, alias tidak memberikan stimulasi apapun. Kami hanya meminta mereka untuk membuka dan menutup mata dengan kurun waktu tertentu, dan kami melihat bagaimana frekuensi domainnya. Frekuensi domain berbicara terkait gelombang tertentu yang dominan di region otak tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kira-kira seperti itulah. Jadi rekan-rekan bisa melihat ada perbedaan data antara time domain dengan frekuensi domain. Time domain akan kita lihat bagaimana perubahan bentuk gelombang dari waktu ke waktu, sedangkan frekuensi domain akan melihat seperti apakah gelombang otak yang dominan di region otak tertentu. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan sebelumnya, fokus kita adalah otak depan. Karena otak depan inilah pusat berpikir manusia. Kita tidak melihat bagaimana sih perbedaannya antara mereka yang adiktif dengan non-adiktif. Dan bagaimana hasilnya? Ini dia hasilnya. Kebetulan sudah kami tampilkan di World of Addiction. Alhamdulillah peringkat nomor pertama, tapi data ini belum kami publikasikan. Inginnya publikasi berikutnya dengan kawan-kawan BRIN dari PRKP, Pusat Riset Kebijakan Publik, kita akan fokus ke ranah kebijakannya. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu Yanti ya. Dan hasilnya seperti apakah? Oke, kita sudah tahu region of interest-nya adalah otak bagian depan, dan ini dia. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Ada 4 penampang otak manusia dari arah atas. Teman-teman perhatikan, ini adalah otak manusia, kita lihat dari arah atas. Ada gambar hidung, ada telinga kanan, dan ada telinga kiri. Kira-kira dimengerti ya? 2 gambar di atas adalah gambar kelompok adiksi terhadap konten pornografi. 2 gambar di bawah adalah mereka-mereka yang tidak mengidap adiksi terhadap konten apapun. Jadi salah satu kesulitan kami melakukan penelitian ini adalah bagaimana membuat kriteria inklusi ataupun eksklusi yang sangat ketat. Jangan sampai kita merekam mereka-mereka yang terindikasi adiksi terhadap konten pornografi, ternyata
Di antara mereka ada yang mengidap penyakit otak seperti epilepsi atau Parkinson, tentu membahasnya bias. Dan jangan sampai ada mereka-mereka yang adiktif terhadap mobile gaming. Itu tentu kita filter semuanya. Dan rekan-rekan bisa melihat, di gambar otak ini, ada yang berwarna merah, warna orange, warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Apa artinya? Rekan-rekan bisa melihat, mudah-mudahan kursor saya terlihat ya, ada skala, mulai dari warna biru, biru peka, hijau, kuning, orange, sampai merah. Apa artinya? Semakin berwarna merah, artinya semakin dominan. Apanya yang dominan? Rekan-rekan bisa melihat, di sini ada tulisan delta dan ada tulisan gamma. Pada penelitian ini, kami fokus membedakan pemetaan otak antara kelompok adiksi dengan non-adiksi, khususnya di otak depan yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Saya mohon izin kembali dulu ya. Kami melakukan penelitian ini perekaman di otak depan, analisis di otak depan, khususnya daerah otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Rekan-rekan yang mengikuti webinar kali ini, coba sentuh alisnya. Persis di atas alis itulah, di baliknya terdapat regio otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Jika ada di antara rekan-rekan yang muslim, ada ayat Al-Quran, apalah tentang karun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berpikir, semuanya merujuk kepada prefrontal cortex ini. Disitulah sebetulnya pusat berpikir manusia. Dan jika kita melakukan pemasangan elektroensefalografi, terletak di daerah yang namanya FP1 dan FP2, rekan-rekan bisa melihat pada gambar ini. Dua inilah yang betul-betul kami coba melihat perbedaannya antara kelompok adiktif dan non-adiktif. Dan hasilnya seperti ini. Kita fokus kepada gelombang delta dan kita fokus kepada gelombang gamma. Apa yang kita lihat? Ternyata mereka-mereka yang mengalami adiksi terhadap konten pornografi di otak bagian depannya di prefrontal cortex itu sangat didominasi oleh gelombang delta dan juga oleh gelombang gamma. Yang di mana hal ini tidak kita temukan mereka-mereka yang tidak mengalami adiksi. Di sini kita akhirnya tahu berdasarkan pemetaan otak secara non-invasif dengan menggunakan elektroensefalografi kepada sejumlah partisipan, 15 orang adiktif dan 15 orang non-adiktif, kita lakukan pertama secara resting state. Kita menemukan perbedaannya, ternyata mereka-mereka yang mengalami adiksi terdapat dominasi gelombang delta loh dan juga gelombang gamma di otak bagian depannya. Hal yang tidak kita temukan pada mereka-mereka yang tidak mengalami adiksi apapun. Nah, sekarang kita tanya, jadi emangnya delta ataupun gamma itu artinya apa? Sudah banyak penelitian-penelitian pendahuluan. Ternyata gelombang delta itu, dominasi delta itu merujuk kepada radius of activity otak depannya. Sedangkan mereka-mereka yang dominasi gelombang gamma itu menunjukkan adanya karakter impulsif. Ini yang sangat identik dengan mereka-mereka yang mengalami adiksi. Sekarang menjadi pertanyaan, radius of activity ini munculnya bagaimana? Ini sedikit agak panjang ceritanya, tapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa seseorang akhirnya mengalami adiksi terhadap sesuatu, apa itu mobile gaming, apa itu kepada handphone atau kepada kepada adiksi pornografi? Karena pada saat seseorang mengalami stimulasi yang sama seperti itu, dari bagian otak yang dinamakan sebagai dari PTA keluar hormon yang dinamakan sebagai hormon dopamin. Hormon dopamin itu dihantarkan ke otak depan. Pada saat itulah seseorang mengalami yang namanya rasa puas. Permasalahannya, manusia itu tidak ada batasan rasa puas. Hari ini puas menonton bermain video game, hari besok puas bermain video game, hari ketiga bermain video game tidak sepuas hari pertama. Rasa puasnya menurun. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah menambah stimulasinya. Entah gamenya diperbanyak, atau kualitas gamenya lebih tingkat, atau kesulitan gamenya dipertingkat. Hal itu akan terjadi terus-menerus, sehingga suatu ketika akan muncul kondisi yang dinamakan sebagai banjir dopamin. Otak depannya mengalami banjir oleh hormon dopaminnya itu. Kondisi demikian akan menyebabkan hypofrontal syndrome. Ini menarik. Pada saat seseorang mengalami hypofrontal syndrome, terjadi penurunan fungsi otak depan. Fungsi otak depan yang mengalami kerusakan adalah braking system.
Tadi di awal saya sudah sebut, mereka-mereka yang mengalami adiksi terhadap konten pornografi tidak akan membuat mereka itu bodoh di kelas. Tetap dapat ranking kok, tetap kuliah-kuliah di tempat hebat, tetap sekolahnya bagus. Tetapi ada satu hal yang sangat rusak yang perlu kita ada penguatan karakter kepada para pelajar. Disitulah butuh ada koordinasi dari Kemenko PMK ataupun dari Kemdikbud yang perlu ada penguatan karakter. Yang kita adalah mereka-mereka yang mengalami adiksi terhadap konten pornografi itu muncul hypofrontal syndrome yang menyebabkan braking sistemnya rusak. Apa itu? Braking system adalah sebuah sistem di otak depan agar seseorang itu terhindar dari berbuat salah. Jadi kita tahu di sini seseorang itu menjadi soleh atau soleha bukan karena dia itu memang jiwanya bagus belaka, tapi karena otaknya bisa berpikir itu tindakan salah, jangan dilakukan. Mereka-mereka yang mengalami adiksi, sekalipun dia pintar, ia tidak bisa lagi menentukan mana prioritasnya. Sekalipun tahu menonton konten pornografi itu salah, karena terjadi hypofrontal syndrome yang menyebabkan braking systemnya rusak, membuat ia meskipun tahu nonton konten pornografi itu salah, tetap ia lakukan. Dan ada satu lagi yang menarik. Berdasarkan hasil penelitian rekan-rekan dari peneliti yang dan dua hati dan didukung oleh Fakultas Psikologi UIN Jakarta, pada saat kami melakukan pemeriksaan intelijensianya, Wechsler Intelligence Scale for Children, dan juga yang Benedict segala macam itu, kita bandingkan antara kelompok yang adiktif dengan non-adiksi, tidak ada perbedaannya. Rata-rata sama semuanya. Tetapi ada satu yang menarik. Sekalipun kemampuan intelijensi yang sama pada saat kami melakukan Adolescent Sexual Activity Index. Di sini terlihat perbedaannya. Teman-teman bisa melihat bagaimana perilaku seksual itu mulai dari yang ringan sampai yang paling berat. Rekan-rekan bisa melihat satu hal ini. Batang berwarna biru adalah kelompok non-adiksi, sedangkan batang yang berwarna orange adalah batang berwarna biru adalah kelompok non-adiksi, yang berwarna orange adalah kelompok adiksi. Pada saat kita melakukan Adolescent Sexual Activity Index, mereka-mereka yang terindikasi adiksi terhadap konten pornografi, meskipun skor intelijensianya bagus, tetapi ia memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan seksual yang belum pada waktunya. Sekarang kita coba bayangkan, anak-anak yang kemampuan kognitifnya belum matang, ingat, berbasiskan neuroscience, kemampuan kognisi manusia itu mengalami kematangan itu di umur 21. Bukan di umur 12, bukan di umur 13. Tetapi di umur 21 lah, maka baru mereka mengalami kematangan. Berpikir secara dewasa. Mereka-mereka para remaja, sekalipun kelihatan pintar, tapi kedewasaan belum. Apalagi ia mendapatkan paparan konten pornografi dan mengalami adiksi terhadap konten tersebut, sekalipun ia pintar, tetapi kemampuan ia, karena mengalami braking sistemnya yang rusak, kemampuan ia terhindar dari melakukan kegiatan seksual belum pada waktunya, cenderung lebih tinggi. Dan dilakukan pemeriksaan kepada partisipan 1.000 orang, ini dilakukan oleh Yayasan kepada Muhati juga datanya menjadi semakin jelas. Hal inilah yang sebetulnya sangat perlu mendapatkan perhatian, bagaimana perlu adanya penguatan karakter kepada para pelajar. Dan ini adalah beberapa hasil riset kami yang sudah dipublikasikan. Ini juga dipublikasikan di Q1 di Scopus, ini juga penelitian sudah dipublikasikan di Scopus, dan kira-kira begitulah Bang Azwar dan rekan-rekan. Berdasarkan hasil penelitian kami, jika berbicara bahaya konten pornografi membuat orang itu akan bodoh, nyatanya enggak kok. Tetapi mereka mengalami adiksi, mengalami hypofrontal syndrome, adanya braking system yang rusak, membuat dia tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, dan sekalipun intelijensinya bagus, ia memiliki peluang besar untuk jatuh ke perilaku seksual yang belum pada waktunya. Hal inilah berdasarkan data empiris, diharapkan adanya kebijakan, betul Pak Imron tadi menyebut kebijakan dan sebutannya, implementasinya bagaimana, mudah-mudahan itu bisa menjadi kajian kita semua. Sekian pemaparan dari saya ya Bang Azwar ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparannya Pak Edmi, menarik sekali. Ada beberapa yang saya catat tadi, misalnya dominan otak kanan dan kiri yang selama ini kita kan di berbagai pelatihan kita mendengarkan itu gitu, sebagai satu informasi yang ada kaitannya dengan kreativitas dan critical thinking. Ternyata sudah ada hubungannya Pak ya. Jadi otak depan lah pusat berpikir manusia gitu. Kemudian yang kedua,
ini menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edmi, penelitian itu selain ilmiah juga harus etis. Nah, ini kita sebagai peneliti itu adalah pesan yang sangat baik gitu untuk meneliti, apalagi apa namanya, penelitian tentang adiksi ini kan termasuk sensitif ya Pak ya. Jadi itu harus dilakukan dengan juga etis. Kemudian yang ketiga, tadi kita melihat dari paparan Pak Edmi, itu kalau orang yang dalam kondisi adiksi itu braking sistemnya rusak Pak ya. Jadi ini yang membahayakan. Tapi kalau dari penelitian tadi, IQ tidak ada kaitannya gitu dengan adiksi ini, tapi justru pada karakter pada akhirnya Pak ya. Baik, 3 poin ini saya kira juga nanti bisa jadi bahan untuk kita diskusikan lebih lanjut, dan juga tentu catatan dari Bapak Ibu semua juga nanti bisa ditanyakan. Saya ingin menyampaikan untuk presensi dan link sertifikat nanti akan dibagikan saat sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sudah mulai bisa untuk menuliskan pertanyaan atau tanggapan kepada narasumber di kolom chat, dan nanti ketika sesi tanya jawab kita langsung bisa berdiskusi. Baik Bapak Ibu, kini kita beralih ke narasumber kita yang ketiga. Tapi sebelum itu saya mau cerita, kemarin saya pergi ke bioskop akhir pekan. Nah, sebelum film dimulai itu ada iklan dari lembaga sensor film, dan ada anjuran untuk orang tua melakukan melakukan sensor mandiri dan menjadikannya sebagai budaya. Ini maksudnya orang tua harus terlibat gitu. Bukan cuma bioskop, bukan cuma produser film, tapi juga orang tua harus banyak terlibat. Nah, ini saya kira ketika saya menonton iklan itu, yang saya tangkap adalah ini satu pergeseran yang besar artinya bagi Indonesia gitu. Karena ada anggapan di masa lalu itu yang terkait dengan konten-konten yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak yang belum cukup umurnya, itu adalah tanggung jawab negara semata gitu. Sehingga ketika saya melihat iklan itu, orang tua dianjurkan untuk melakukan sensor mandiri. Nah, ini saya kira peran seperti juga yang disampaikan Pak Imron tadi, peran orang tua dan komunitas menjadi penting pada akhirnya. Dan narasumber kita yang ketiga ini akan berbicara lebih banyak terkait itu. Narasumber yang ketiga ini Ibu Diah Mahesti Wijayanti SPD, adalah analis pendampingan sumber belajar pada Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ibu Diah selama ini sering hadir di berbagai forum sebagai narasumber terkait topik sekolah bebas perundungan atau bullying, Bu ya, dan juga penguatan peran keluarga di masa pandemi. Ibu Diah akan menyampaikan paparan tentang pentingnya kebijakan pendidikan karakter pada anak. Pada Ibu Diah, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aswar. Suara saya terdengar? Dengar nih. Oke, iya terima kasih Mas Aswar. Salam hormat Pak Agus, Bu Yanti. Saya mewakili dari Ibu Kapus yang berhalangan hadir hari ini. Jadi insya Allah mungkin saya akan mencoba menyampaikan, tadi sebenarnya sudah diungkit-ungkit nih dari materi pertama ya Pak Agus kalau nggak salah. Maaf, Pak Imron ya? Pak Imron. Sudah menyerempet tentang 3 dosa, terus lalu barusan Pak Dokter Rizky sudah menyampaikan tentang ini nggak bisa kalau ternyata saya juga baru tahu nih Mas, otak kanan otak kiri itu tidak ada hubungannya dengan kreativitas karena itu sudah didoktrin sekali. Kalau outbound apalagi itu ya, coba tes kanan kirinya di mana, jari mana yang di atas dan lain-lain. Suatu ilmu baru dengan hadirnya kita semua di sini, dan luar biasa yang harus di-highlight dari pertemuan ini. Tadi saya setuju dengan Pak Dr. Rizky bahwa regulasinya banyak sekali ya. Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Imron, tapi kok implementasinya kita seperti kayak macan ompong gitu ya. Nah, di sini saya mencoba untuk
menyampaikan kebijakan dikaitkan dengan implementasi pendidikan karakter bagi anak, terutama untuk mencegah adiksi apapun itu ya, baik adiksi pornografi maupun gadget yang lain-lain. Saya izin share screen dulu, Mas Azwar. Monggo, Bu. Oke. Sudah terlihat, Mas? Di loading, Bu. Belum terlihat ya? Belum nih, Bu. Atau biar cepat dibantu dari sana aja, gimana? Oh, saya coba lagi ya. Ya. Sudah di-share. Ya. Ada Mbak Meta. Terima kasih Mbak Meta sudah membantu. Iya, jadi tadi sudah dibahas oleh Pak Imran Rosadi bahwa kita nih, dan tadi juga Mas Aswar juga sudah sampaikan ya, ketika kita masuk bioskop sudah ada pemberitahuan bahwa kita ternyata sudah tidak bisa negara sendiri nih yang bergerak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari permasalahan yang tadi sekian banyak kasus pornografi, adiksi yang lain-lain, sekarang tinggal kita yang mau mau memutuskan bergerak atau terjebak dengan data-data tadi. Kalau kita cukup terperangah dengan data tadi, yuk sebentar aja kagetnya, habis itu kita bergerak yuk. Bagaimana caranya? Tadi sudah dengan penelitian dari medis tentang saraf-saraf dan neuroscience yang begitu luar biasa ya, Pak Dr. Erni, dan dibantu dengan kebijakan dari Menko, dan sekarang Kementerian Pendidikan Kebudayaan mempunyai mengingat segitu banyaknya permasalahan itu, yuk kita kembali lagi yuk sama Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya itu Mas Azwar. Jadi kita tuh sudah punya tokoh pendidikan yang Masya Allah sudah menjadi contoh bahkan untuk negara lain, tapi kita sempat melupakan itu semua. Kita sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah kembali, kalau sudah pernah mendengar tentang Trisentra Pendidikan, itu kita tidak lagi menyerahkan anak-anak kita ke sekolah. Tidak lagi hanya membayar mahal untuk sekolah, tapi orang tua tidak mau terlibat langsung kepada pendidikan anak. Nah, sekarang Kementerian Pendidikan Kebudayaan mempunyai satu program, yaitu selain kembali pada hitohnya, yaitu Trisentra Pendidikan, kita juga kembali pada Pancasila. Boleh lanjut, Mas, Mbak? Nah, ini sudah disampaikan melalui pidato Presiden RI pada sidang tahunan tahun 2020. Jadi sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai ketuhanan yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Tidak lupa, sejalan dengan itu, nilai-nilai luhur Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang menggoyahkannya. Atas dasar statement dari Presiden Jokowi inilah, maka next, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan visi, yaitu mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Mungkin sudah pernah dengar ya, atau belum sama sekali, pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Next. Nah, kalau tadi sudah dikeluarkan data sepanjang banyak sekali, lalu Dr. Etni juga bagaimana sih pelajar itu dari yang mungkin sebenarnya dimulai dari anak usia dini ya, Mas.
kita kalau di agama Islam itu ada, maaf, saya memberikan contohnya dari agama Islam, kita punya ayat bahwa kita menjadi pembelajar bahkan dari belum lahir sampai ke liang lahat gitu. Nah, di sini pelajar sepanjang hayat itu juga bukan berarti anak-anak yang masih sekolah saja, tapi mulai dari kita kecil bahkan sampai kita meninggal. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini yang dimaksud dengan sumber daya manusia unggul. Next. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan pendidikan karakter, tentang penguatan karakter? Nah, dalam rangka penguatan karakter pelajar-pelajar di Indonesia, saya highlight lagi, pelajar di sini bukan hanya anak-anak sekolah, tapi kita juga termasuk pelajar, karena kita semua hadir di webinar ini untuk sama-sama sharing, itu juga dimaksudkan sebagai pelajar. Jadi dalam rangka penguatan karakter, kita memiliki profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Jadi yang tadi sudah, ini berangkatnya dari Pancasila, dari 5 sila Pancasila yang kita kotakkan, kita bagi menjadi 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa, ada berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, benar kritis, dan kreatif. Ini semua 6 dimensi ini harus bersifat holistik dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Kalau saya lihat nih Mas Aswar, dari peserta yang hadir di sini mungkin tidak terlalu jauh ya umurnya dari saya. Jadi pengalamannya mungkin hampir sama. Ketika, kalau boleh diingat-ingat dulu ketika kita belajar, pertanyaan yang ditanyakan orang tua kita ketika kita pulang sekolah, itu pernah nggak ditanya, hari ini main apa? Senang atau enggak main sama teman-temannya? Kalau pernah, berarti orang tuanya adalah orang tua visioner. Karena kalau saya ingat, saya dulu ketika saya pulang sekolah yang ditanya PR-nya apa, nilainya tadi ulangannya dapat berapa, kok nilainya jelek, emang nggak belajar ya? Pasti itu yang ditanya. Ya, jadi kita selalu terjebak dengan kemampuan kognitif saja. Padahal tadi kalau kata Dr. Edmi, nggak ada hubungannya itu antara IQ sama kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Jadi karakternya lupa diurusin, yang diurusin lebih ke nilai-nilai kognitif, matematikanya nilainya berapa, bahasa Indonesianya berapa. Padahal kita tahu sekarang ilmu-ilmu pendidikan sekarang sudah semakin berkembang bahwa monyet itu tidak selalu bisa diajarkan berenang gitu kan. Begitu juga ikan tidak selalu tidak bisa kita ajarkan untuk memanjat. Kita punya kecerdasan-kecerdasan masing-masing yang sebenarnya sekolah pendidikan harusnya peduli dengan perbedaan-perbedaan itu. Nah, makanya selain penilaian kognitif, kita juga dampingi dengan 6 dimensi ini, 6 karakter yang bersumber pada Pancasila. Selanjutnya, ini next aja. Lewat aja. Nah, ini kita akan coba buka satu-satu tentang dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini mungkin nanti setelah ini bisa ditanyakan ke sekolah ke anak-anaknya ya Bu, Bapak. Pernah nggak di sekolah ada pelajaran tentang profil pelajar Pancasila? Atau biasanya kita kenalnya dengan P5, Proyek Perubahan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini anak-anak sekarang dengan merdeka belajarnya itu sudah disisipi 6 dimensi ini dalam setiap pembelajaran sekolah, Mas Aswar. Jadi yang dimulai, ini pertama dimulai dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini punya 5 elemen kunci. Intinya ia adalah anak mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya beriman sama Tuhan, tapi juga sampai ke akhlak bernegara. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua adalah berkebinekaan global. Ini kita sudah harus dengan kondisi yang sekarang, anak-anak harus banget kita kita tanamkan, kita biasakan untuk berkebinekaan global. Apalagi sudah banyak sekali
banyak warga asing, banyak pendatang yang mengharuskan kita, anak-anak kita mampu beradaptasi dengan mereka. Jangan kalau ini tidak dibiasakan kepada anak-anak, bukannya inklusivitas yang anak-anak rasakan, tapi anak itu akan menjadi anak-anak yang eksklusif, yang menganggap dirinya benar, hanya adat tertentu yang benar, hanya agama tertentu yang benar. Jadi ini yang mau kita hapuskan. Pelajar Indonesia